alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Hai Sobat Master Ki, salam jumpa kembali dengan saya Ki Kusumo dalam episode Menguak Bela Diri Nusantara. Hari ini saya sudah tiba di daerah Tambun, Bekasi, dan saya akan melihat menggali silat Putra Setia. Seperti apa nanti? Ayo kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Bapak Kusumo yang sudah mau lahir berputra setia nama ranting dari Kabupaten Singkong Desa Satu Jaya. Saya terima kasih. Selanjutnya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salimna min al-dunya wal akhirah wa fitnatihi ma inna ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap warga desa Putra Setia insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati kita itu Bapak Kusumo. Alhamdulillah beliau berkenan hadir silaturahim di padepokan kita di Sangan Kebon Singkong, Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Bekasi. Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Kami bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mentakdirkan pada malam hari ini, mentakdirkan beliau pada malam ini hadir di padepokan Pisangan Kebon Singkong. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ki Kusumo senantiasa jaya dan senantiasa diberikan
kemuliaan dan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih yang tak terhingga pada bapak-bapak yang sudah bisa ketemu saya hari ini. Saya kaget, saya pikir ngobrol biasa, ternyata nyampe udah disambut. Jadi ini satu kejutan buat saya. Tujuan saya hari ini adalah yang pertama adalah saya sedang membuat program, sedang mengangkat silat nasional, bela diri nasional. Karena saya melihat ini kan sekarang ini lagi banyak gonjang-ganjing, tapi banyak orang lupa bahwa kita ini sebetulnya punya tradisi luhur yang namanya silat. Banyak orang yang sekarang ini lebih sepertinya, apalagi di Jakarta tuh lebih hobi bela diri terutama yang dari luar. Sementara kita sendiri punya khasanah budaya, punya warisan leluhur yang sebetulnya juga tidak kalah, bahkan lebih luar biasa. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu pemerhati budaya, saya juga sebagai salah satu orang yang cinta dengan kebudayaan leluhur, berencana mengangkat silat ini supaya lebih membumi lagi, lebih booming lagi, lebih kenal lagi, dikenal di yang dulunya sudah sempat dilupakan, kembali diingat lagi, dingiang-ngiang lagi, bahkan sampai ke mancanegara. Oleh karena itu, mungkin dalam hal ini saya datang ke sini dengan tujuan untuk ngobrol-ngobrol, menggali. Ini kebetulan dari channel yang mungkin akan membahas ini, dan kemudian juga insya Allah nanti kalau program ini berjalan ini akan masuk di televisi juga. Jadi hari ini mungkin saya akan berbicara, akan banyak bertanya mungkin tentang apa, bagaimana, sejarah, kemudian nanti yang terakhir mungkin saya minta supaya diberikan gambaran gerakannya seperti apa, dicontohkan, mungkin dijelaskan ini tangkisan bagaimana, ini tendangan bagaimana, diperkenalkan supaya halayak ramai jadi tahu, jadi mengerti seberapa efektifnya, seberapa bergunanya dalam kehidupan keseharian untuk membela diri. Kemudian juga berkaitan mungkin sekarang ini ada olahraga prestasi, itu bagaimana juga untuk ke sana, apakah ini cuma tradisional saja, apa sudah berkaitan juga dengan prestasi. Kemudian juga nanti mungkin di bagian terakhir sebagai tamu mungkin saya di sini kalau bisa mendapatkan sedikit pelajaran. Jadi artinya 1 atau 2 jurus buat kenang-kenangan saya yang terakhir. Mungkin itu di bagian akhir setelah diberikan contoh-contoh gerakannya, kemudian demonstrasinya seperti apa. Nanti terakhir mungkin dengan siapa saya diajarkan 1 atau 2 gerakan supaya nanti saya pulang dari sini saya bisa membawa oleh-oleh yang saya juga bisa akan perlihatkan pada banyak orang seperti itu. Mungkin sekarang saya mulai aja ini Pak ya Pak Kiai. Jadi mungkin ini lebih pada serius santai aja. Jadi bilang serius saya serius, tapi ini nggak terlalu serius karena ini sebetulnya lebih pada obrolan hari-hari aja untuk menggali. Mungkin dengan Pak Kiai saya ngobrol atau dengan yang mana nih? Ngobrol biar lebih enak. Bebas aja ya? Bebas, boleh kan. Mungkin yang pertama saya mau tanya sejarahnya dulu kali Pak Kiai ini. Sejarahnya nih Putra Setia tuh awalnya bagaimana tuh? Kan biasa kalau bela diri kan, kalau silat itu kan ada ceritanya tuh dulunya apa dari siapa, tokoh siapa masuk daerah, ada yang katanya mencontohkan gerak binatang atau apalah, mungkin saya nggak kurang paham. Mungkin kalau Putra Setia tuh bagaimana ceritanya Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Pak Karman. Ya. Jadi awal masuk Putra Setia, sebelum saya masuk Putra Setia sudah dikembangkan oleh guru besar kami, itu Al-Habib Mukhtar Nasrullah di Klender. Ya. Sedangkan saya masuknya tahun 92. Jadi perkembangan Putra Setia dulu, seingat saya mungkin tahun 80-an. Oh. Saya masuknya tahun 92, tahun 80 mungkin udah masuk IPSI. Oh, ya, udah masuk IPSI ya? Belum. Oh, belum. Iya. Jadi latihan pun masih rumah ke rumah. Rumah. Oh, seperti privat. Iya. Dan saya masuk di Putra Setia tahun 92 waktu masih
ya masih anak-anak ya, masih bujangan itu. Kalau awalnya sendiri dari apa tuh Pak Ustadz? Awal banget biasanya tuh pertama kalinya awal muasal gitu, awal muasal sepertinya dari pengobatan itu. Ya? Dari pengobatan itu. Mulai dari silatnya. Oh, dari pengobatan. Iya. Jadi guru besar itu syiar melalui pengobatan. Oh, iya. Pengobatan, ya taklim dengan syariat pengobatan terus berkembang putra. Jadi saya cerita singkat aja ya. Iya, iya. Karena terlalu panjang kan. Nggak apa-apa, panjangin aja supaya Pak Ustadz biar pendengar sama penontonnya jadi mengerti gitu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi saya awali sejarah saya masuk Putra Setia tahun 92. Ya. Pada itu saya sama rekan saya, guru saya juga, teman saya juga, program yang selalu setia, selalu latihan setiap malam minggu. Waktu setelah guru pindah dari Klender, pindah ke Ujung Menteng tahun 92. Saya latihan punya ranting di Kampung Babakan yang diajarkan oleh guru muda Bapak Imam Bisri. Saya mengenal guru besar Habib Rasulullah melalui wasilah Bapak Imam Bisri, orang Jombang. Oh. Dia asli orang Jombang, sekarang udah almarhum. Beliau yang mendidik saya, membesarkan Putra Setia sampai sekarang. Alhamdulillah Putra Setia sampai besar yang ada di Pisangan ini. Ya. Pada tahun 92 itu perjalanan saya sama Bang terus berlatih. Memang banyak ujian, cobaan, godaan itu pasti. Ya. Ujiannya banyak sekali, tapi kita bersama teman-teman, ya sebagian mungkin ada yang keluar dari Putra Setia, yang mungkin terlalu berat ujiannya. Tapi kami terus berdoa, beristiqomah, terus menjaga perguruan Putra Setia jangan sampai ini putus gitu, silaturahmi atau putus latihan. Alhamdulillah sampai sekarang yang tadinya di Babakan pindah ke Pisanggelung Singkong ini karena waktu itu di Babakan kami latihan longsor pinggir kali, jadi saya minta izin sama guru muda Bapak Imam Bisri, beliau waktu masih hidup, beliau mengizinkan pada saya, dulu saya mau meneruskan Putra Setia yang ada di Babakan, karena Babakan sudah tidak ada lapangannya, saya mau izin, mohon redonya, saya ingin buka di lingkungan saya. Gitu. Alhamdulillah beliau mengizinkan saya untuk membuka di sini. Ya. Dari tahun berapa itu? 95. Jadi tahun 95 ya. Di Kampung Pisangan ini baru mulai ada begitu ya. 95. Jadi sampai sekarang itu sudah berapa tahun? 95 15 tahun. 15 tahun. Oh, 15 tahun. Dari 15 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang 15 tahun yang ada di sini. Yang ada di Pisangan ini. Dan perjalanan Putra Setia ini memang ya kadang unik gitu ya, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang masuk. Hilir mudik lah ya. Hilir mudik. Tapi alhamdulillah ya mungkin banyak cuma nyobain gitu. Ingin tahu silang, tapi dalamnya tidak di dalam. Gitu. Cuma ingin tahu luarnya. Gitu. Padahal ilmu Putra Setia, silang Putra Setia, perguruan Putra Setia ini sangat dalam. Ya, luar dalamnya ada. Ya. Artinya kalau kita cuma melihat di luarnya saja, cuma begitu aja. Ya. Karena apa yang kita praktekin gerak lurus tidak wajib. Tapi setelah kita renungin lagi banyak hikmah dan manfaatnya. Ya. Dari amalan-amalan, dari perilaku itu di situ. Tapi Putra Setia kalau benar-benar memang dia menjalani dengan ikhlas dan sabar, terus insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oh. Jadi selain kita bicara bela diri, ada berkaitan dengan keimanan, begitu Pak ya? Iya. Ya artinya saya melihat di sini kalau dari proses yang tadi saya lihat,
sebelum masuk pada proses berlatih fisik, kita harus berlatih ini dulu apa namanya? Berlatih zikir dulu ya, berlatih kejiwaan dulu begitu ya. Berlatih kejiwaan supaya jiwanya, mentalnya baik, mentalnya kuat. Setelah itu baru diberi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan fisik. Mungkin tujuannya supaya orang tidak melanggar aturan begitu ya Pak ya? Betul. Ya Pak, iya. Ya. Aturan agama. Selama 15 tahun sampai saat ini tuh sudah berapa banyak murid? Kalau ingat-ingat kurang lebih kira-kira yang sudah belajar di sini? Kalau murid mungkin ratusan ya, Ya. banyak ya. Ya mungkin kalau di data tuh banyak, hampir ratusan. Ya. Ya, tapi alhamdulillah mungkin kalau kita ada kegiatan hari-hari besar, Iya, kumpul semua. murid itu kumpul semua. Iya. Gitu. Karena kita maklumin kadang-kadang latihan kadang enggak, kadang mungkin terbentur pekerjaan. Ada yang keluar juga, Iya. tapi tahu-tahu nanti muncul lagi gitu. Datang lagi ya. Lagi. Gitu. Kurang lebih tuh sekarang tuh yang berasal dari sini itu sudah ada cabang lagi, belum ada. Sudah ada cabang ya. Ada berapa banyak cabang sekarang? Saya punya 3. Ada 3 cabang. Dari sini saya cabang. Ya, tadi saya cabang karena mungkin aturan perguruan ya. Nah, aturan kalau guru besar siapa yang itu dari sini cabang karena ini aturan perguruan. Jadi kita di sini ranting tadi kita punya subranting. Subranting. Oh, ada ranting, ada subranting. Jadi di perguruan, di bawahnya perguruan ada lagi gitu. Iya. Pertama yang di Gabus Tengah. Iya. Desa Sri Mukti. Iya. Yang kedua Desa Sri Amur, Kampung Turi. Yang ketiga di kota Desa Karawasembut. Itu masuk ke ranting sini juga karena awal mereka berlatih di sini, lalu mereka mengembangkan di tempat lain. Iya. Nah, saya itu subranting. Iya. Ngomong-ngomong, Putra Setia tuh sekarang punya berapa banyak jurus? Putra Setia ini jurus banyak sebenarnya. Pertama yang wajib bagi jurus wajib itu 30 wajib, 4 pangser, penjabaran, syahadat 1, syahadat 2. Oh, syahadat 1, syahadat 2. Iya. Oh, namanya pakai nama Iya. Islam. Nama Islam. Iya. Dan nama dari Allah. Iya. Kurang lebih ada berapa banyak tuh? Dasar 30, terus Ya 30 wajib, dasar 30, terus 4 pangser. Itu juga diambil juga dari 4 penjuru, 30 jurusnya. Nah, yang jurus-jurus ini ya yang mungkin yang ahli beliau karena kamu punya keistimewaan masing-masing gitu. Oh, iya. Ada yang ahli jurus dan ahli hikmah. Oh, iya. Itu biasanya untuk mencapai dari jurus dasar semua sampai habis tuh kurang lebih berapa tahun? Sebetulnya nggak harus kursus ya. Hidup dah 3 bulan dah. Iya. Karena di sini. Iya. Kalau apal 3 bulan ya, apal doang ya. Isinya serang tangisnya itu ya 3 bulan juga dah. 6 bulan ya. Oh, jadi iya. Serang tangis gitu. Jatuhin apa gitu. Oh iya. Oh, jadi sebenarnya kalau untuk sekedar hafal 6 bulan bisa ya. Bisa. Oh, begitu. Tapi tentu dalam hal ini kan kalau saya melihat ini filosofinya dalam ya. Jadi lebih bagaimana kita menjalani hidup, akhlak dan lain-lain. Jadi saya rasa kalau kita belajar sungguh-sungguh justru mungkin tahunan nggak ada habisnya ya Pak. Nggak ada habisnya. Iya. Sampai kiamat. Iya. Tapi di sini yang paling usianya paling tua yang masih berlatih itu usia berapa sekarang? Ini pada berlatih. Waduh, luar biasa. Senior mulu Pak. Iya. Ada Luar berlatih. biasa. Iya. Ini termasuk ntar pada berlatih. Luar biasa. Silatnya dipelajari juga. Iya. Ada seni, Nggak ada yang tangan jalan juga. Jurus ini
ada yang maju. Pasang 17. Pasang 17-nya. 14. Tuh. Ini kaki sonoin, miring. Letter L. Tuh. 16. Nah, gabung semua. 20-nya langkah. Tuh, baru sama kan? Tadi letter L. Langkah. Tuh. Bang. 20. Ya, Sobat Master Ki, ternyata untuk belajar silat di Putra Setia, kita tidak cuma berlatih silatnya saja, tapi juga kita berlatih tentang mental spiritual. Jadi bagaimana kita menghadapi segala sesuatu bukan cuma dengan fisik dan kekerasan, tapi kita mengolah batin, mengolah keimanan, sehingga kita akan menjadi manusia yang sempurna. Seperti artinya, dalam hal ini kita akan melihat memang silat berbeda. Dari sejak awal perjalanan mungkin sampai saat ini, saya melihat memang dalam berlatih silat selalu ditekankan untuk mempunyai akhlak yang baik. Sekarang kita akan melihat permainannya seperti apa dan mungkin teknik dan lain-lain yang mungkin Sobat Master Ki belum pernah tahu. Kita lihat sekarang. Gerak nanti kita praktekkan gerak ini dan gerak yang serang tangkis sama gerakan sahadat. Oh iya, Gerakan sahadat. siap. Ini apa nih? Ya, gimana? Satu, Jadi, dua, tiga, oh, gitu. Apa artinya tuh? 5, 6, Oh, 7, oh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lalu di global 20, malah 17. 21, intinya. Intinya Dua, dua. karena ada bagian jurus 23, Oh, dari 17 itu Dua, empat. kita ambil daripada 25, 17 26, rakaat dalam hari yang kita sholat sholat Dua, sehari-hari. subuh, dohor, asar, Dua, delapan. maghrib, isya. 17 rakaat. 29, Kalau dia semua 17. 30. Kalau 30 jurus ini diambil dari jurus Siap, Al-Quran. gerak. Kalau 30 juz Al-Quran, Nah. intinya adalah sholat 17 rakaat. Nah. Oh iya. Lagi tangannya, udah sampai kena temannya. Oke, ya. Karena gerakan ada yang sama. Jadi gerakan yang sama dipadatkan menjadi 17 gerakan sholat. Iya, Ya. kalau semua jurusnya terlihat 17. Oke, Iya. siap, 30 gerak. Ya. dibagi jadi Oh. 30. Karena daripada unsur-unsur Oke, materi kiri selanjutnya kanannya. transfer ya. Oke, bersedia. 1, 2, Jangan 3, 4, jurusnya memang dia kalau dari 3 Lima. tapi ini satu, Enam. tok, satu 7, satu aja udah nggak ibaratnya kalau ada yang Delapan. lain kan Hmm. satu dia ada banyak gerakan 9, Oh, ini satu-satu kalau aja. satu Sepuluh. satu aja udah Oh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini dibilang panser 18, bisa dibilang sahadat dua nih 19, ya. 20, kalau sahadat sampai 7 21, cuman gerakan semua 22, sama Hmm. dan 3 wajib Tiga. cuman arah yang makin beda 24, gitu Oh, arahnya beda ya. kayak arah ke sana nih Dua ini lima. kan panser nih itu nggak ada satu 24 Dua enam. bisa jadi 17 27. bisa jadi 16 itu olahan jurus 28, Iya, iya, iya. 29, 30. Oke, tahan napasnya. Oke, siap, gerak. Ya. Oke ya. Jadi ternyata dari setiap gerak itu punya makna yang dalam. 30 itu ternyata diambil dari 30 juz Al-Quran, dan ternyata gerakan dari 30 tadi bisa dipadatkan menjadi 17. Itu artinya 17 rakaat sholat. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. 1, 2, 3, ini
IPSI. Oh, jurus nasional. IPSI Jawa Barat. Oh. IPSI nasional yang ada di IPSI. Berarti dia tunggal baku. Ini Iya. bisa dibilang IPSI yang paling tua. Oh. Ada di Jawa Barat. IPSI Jawa Barat maksudnya. Iya. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa namanya nih? Ini tangkapan dasar. Tangkapan dasar berpasangan berarti Artinya ya? kita ambil posisi seperti ini. Iya. Ini ke dalam, ini di luar. Jadi dia ada dua aplikasi. Iya. Yang mungkin yang sekarang udah ambil entah luar atau dalam nih kita ini. Jadi Jangan sampai kena temennya. Oke ya. Yang mukul, yang barisan sebelah sini ya. Oke. Yang mukul barisan sebelah sini. Ya. Tangkisan dalam dulu. nah ini dalam. Oke. Pakai hitungan. Kalau ngambil aplikasi yang dalam dia postingnya di sini. Ini dalam kemari. Kalau kita berhadapan dalam. Kalau di sini luar. Gitu. Paham ya? Ya. Siap, gerak. Siap. Ya. 1. Guys, dalam. Dalam. Nah, Oke. 2. maju tukar aja tukar. Maju depan. Kalau ini sabuk merah cuma adakan aja sebagai pelatih. Sebagai yang di depan dan tidak menutup kemungkinan ya sabuk yang oranye pun bisa di depan dengan sabuk oranye sendiri gitu. Iya. Jadi kalau kita di sini nggak melihat yang tua ataupun yang muda, yang mau di depan monggo. Gitu. Artinya yang mau mengajarkan karena kita di sini cuma sama-sama belajar. Gitu nantinya. Ya, oke, siap, gerak. Ya, tuh jarak pukulnya. Ya. Oke, siap, gerak. Bersedia. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Ini tangkapan dasar sama tangkapan dalam gitu kan. Oh. Ya, gimana? Iya, nggak apa-apa. Mau menunjukin dulu yang namanya Kasih tahu tangkapan dalam sama dasar. tangkapan luar gitu kan ya. Oke. Mungkin ntar di sini. Langsung jadi. Dah. Oke, sini Ki. Iya bentar ya. Tadi kan ada dibilang ada tangkapan dasar gini. Jadi gini Ki. Iya. Jadi kan kalau tadi dibilang dalam, kenapa dibilang dalam? Jadi ngambil di sini nih. Oh, di dalam ya? Di dalam sini dia. Ini yang disebut dalam, tangkapan dalam. Iya. Tangkapan luar karena posisinya ada di luar nih. Oh, Gitu. Iya. Cuma intinya tetap sama. Biar dia jatuh, bagaimana caranya? Gitu. Kayak contoh pukul. Kita ambil dalam dulu deh. Ayo pukul, hop, pukul. Nah, jadi kita ngasih pembelajarannya secara bertahap. 1, 2, 3. Kayak gitu. Karena kan penangkapan anak kecil itu kan tidak sama yang dewasa. Iya. Makanya kalau yang dewasa cukup begini dia. 1 obat 3 gerakan. Pukul, hop. Gitu. Jadi kalau yang kecil cukup 1, 2, 3. Gitu. Itu yang dalam, yang luarnya kayak gini. Sama. Hop. Sama 1, 2. Nah, tetap dengan cara penangkapan yang sesuai. Artinya gini. Seperti ini, puntir, tekan. Balikin. Terus. Gitu. Artinya tetap kasih pembelajaran dari cara nangkepnya, cara nekennya, lagi pukul. Karena hop, begini pun saya anggap salah. Karena bisa balik kemari, dorong. Tuh. Jadi makanya di sini kita sama-sama belajar.
Karena tabu kita sama-sama oren, ngasih pelajaran buat dia ngasih pelajaran buat saya. Kayak gitu. Buka lagi, hop. Makanya posisi tangan kayak gini. Tuh. Itu aja. Itu tangkapan dalam, tangkapan luar tadi. Kayak gitu. Kayak tadi jurus 3 wajib tadi saya bilang, kenapa sih 3 wajib jurusnya monoton? Satu. Enggak kayak jurus yang lain kan. Satu coba, sih. Wah, 16 gerakan. Ya. Kalau di sini berarti satu. putar dia satu aja udah. Iya. Gitu. Kayak contoh kenapa satu? Oke, yang lain dah gantian. Apa? Ngodai, ini Ngodai. Bang Ngodai nih, selebritis. Jadi, kenapa sih jurus 3 wajib putar dia tuh cuma 30? Satu, tadi dia nendang. Kayak tadi ya, Ahmad Peguran dulu ya. Kenapa Peguran di sini? Jangan ambil di tangan kanan. Nah, di sini aja udah ada jurus. Pukul deh, nih, hop, tuh, di sini. Jadi dari tuh, dia udah main dari sama perguruan. Jadi bukan semua darahnya sama perguruan, ya, belajar buat semuanya. Tuh, jadi bukan di kiri, di kanan. Dan yang terdapetin itu bukaan. Ya, nah itu jurusnya di sama perguruan. Di jurus 1 tadi apa? Tendang. Pukul silakan, hop. Di sini adanya jurus 1. Jadi begitu mister, hantam langsung. Ya kalau kemarin mungkin kemalu kenanya, kan gitu. Ya jurus 2, hop, sama dia monoton, tangkis aja, tangkis. Ya jurus 2 tadi mukul ya, jurus 2 mukul, maaf, dimukul aja dia, mukul, hop, sama gitu. Di sini adanya. Gitu. Karena bahasa kasar kita ngambil simbol dari sini. Kenapa sih lu menghindar? Bukannya menghindar sebenarnya. Pukulan kalau bisa atau tendangan kalau bisa kita hindarin baru beri. Gitu. Yang saya ambil. Kalau bisa kita hindarin baru kita beri. Bukan dari tangkis. Kan sakit kalau ditangkis, Pak. Ya. Gitu. Itu makanya kenapa jurus 3 wajibnya seperti itu. Tapi juga ada yang bersentrok langsung. Gitu. Namanya apa nih ini? Ini kita serangan tangkis saja. Artinya kalau ini kan olah apa? Kayak macam olah jurus aja dari 3 wajib. Nah, jadi kayak gini nih. Nih, jadi kayak gini. Padahal dari 3 wajib jurus cuma satu itu. Tapi bisa jadi kayak gini. Tuh. Nah. Artinya sudah mempunyai feeling masing-masing. Jadi punya milik masing-masing. Dia mau mukul kemana, dia mau nendang kemana, dia punya milik masing-masing gitu. Dari 30 wajib itu. Dari 3 wajib yang monoton itu, nah nanti ngolah yang jadi jurusnya dia pribadi itu di saat gerak ilmu itu. Karena kita kan gini motonya, gerak, jurus, ilmu, inti. Ada 4 ini, 4 ini bener yang harus dijalanin. Gerak, jurus, ilmu, inti. Geraknya di 30 wajib, jurus tadi gerak ilmu, baru masuk ke ilmu. Nah, gitu. Jadi emang monoton kita. 1, 3 wajib, 1, 2, 3 itu doang. Nah nanti jurusnya jadi nanti di gerak ilmu dia. Dari gerak 3 wajib itu nanti sampai dia bisa punya jurus pribadi dia sendiri. Makanya jurus Putra Setia dimanapun tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Patokannya kan 30 itu. Patokannya 3 wajib pasti sama. Tapi kalau jurus yang diolah dari gerak jurus ilmu itu nggak akan ada yang sama, beda semua. Termasuk guru muda, pelatih maupun yang belajar semua beda. Gitu. Jadi di sini yang namanya kita ngambil apa ilmunya, ngambil ilmunya di sini. Jadi ini ilmunya yang didapat dari apa nih, pernapasan atau latihan? Dari gerak jurus. Dari gerak jurus yang tadi.
gerak jurus, gerakan gerak 30 wajib. Iya. Jurusnya nanti timbul di sini nih. Oh. Dari dia yang karena mungkin saya lagi gerak istighfar yang keberapa? Semua masih istighfar yang ke-16 apa 17 karena apa biasanya sampai 30 tuh. Iya. Dari syahadat 1 sampai 30. Iya. Selawat 1 sampai 30. Iya. Sekarang istighfar kalau nggak salah deh. Dari jalan istighfar sampai yang ke-16 kalau nggak salah sekarang. Iya. Nah, dari syahadat yang istighfar 16 itu nanti jurus apa yang dia dapat? Oh, lain-lain nih. Beda-beda. Beda-beda. Nah, masing orang tuh pasti semua beda. Nggak ada yang sama. Kecuali 30 wajib yang bagi patokan dari mana simbol dan kebanggaan jurus Putra Setia itu 30 wajib. Udah, itu aja. Iya, iya. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah ini kayak 8, 20, 30 sama. Prosesnya di sini. Kita ngambil maknanya di situ udah masuk ke keilmuan. Dan di situ. Di keilmuan. Kayak di posisinya kan digedor gini deh. 30 wajib. Yang bisa dibilang syahadat 1. Ini syahadat 2-nya. Sama jurus arahnya doang berbeda. Satu, 2, 3, 4. Nah, arah udah mulai beda dia. Iya, ini masuk ke syahadat 2. Kalau gerakan tadi ini buat apa tuh? Gunting. Gunting leher. Ya, terus. Dah cukup. Ini pelatih sama pelatih lagi serang tangkis. Ya, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana teknik pertarungan tadi digunakan dalam pertarungan yang sesungguhnya, dan kebetulan ini adalah pertarungan antar perguruan. Jadi kita bisa melihat bagaimana teknik-teknik yang diajarkan dalam gerakan-gerakan dasar bisa digunakan dalam teknik pertarungan yang sesungguhnya. Sekarang Sekali lagi. kita akan Gerakan- melihat gerakan ilmu syahadat. Seperti apa? Saksikan terus. Jangan sampai lepas dari channel ini. Lihat yuk. Kan ilmu syahadat dari keimanan. Dari keimanannya bagus, insya Allah dari gerakan itu kan bagus. Dari akhlak.
gerakan ini timbul dari keimanan diri mereka masing-masing. Apabila mereka imannya bagus, akhlaknya bagus, kelakuannya bagus, insya Allah itu akan timbul dengan sendirinya, jangan timbul ilmu inti syahadat nanti. Ya, ada sekali lagi. Ini bicara boleh. Jadi bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Jangan. Bentar. Boleh. Iya. Kita latih dulu. Boleh nanti kita praktekkan satu-satu. Ya, kelihatan nanti yang tidak sholat, yang nggak sholat kelihatan. Lanjut Nando. Gerak ilmu ini nggak bisa sama, berbeda-beda karena memang dari hasil dari ibadah masing-masing. Saya boleh gerak sendiri? Iya, silakan. Beda-beda kan, beda-beda kan? Beda-beda, iya. Setiap orang beda-beda. Ini jadi 3 wajib tetap sama. Nah ini olahan dari 3 wajib tadi. Bisa dibilang nih jurusnya udah mengandung tenaga dalam dari jurus ini. Ini bukan gerak lagi, mereka nyerang namanya amarah. Ini larinya kayak ini. Diam, pas.
kali ini mereka bukan gerak lagi, mereka amarah, nyerang. Contoh orang marah seperti lawannya kita kesabaran. Yang tadi kita ada inti. Ya. Juga dengan inti. Ya. Nama amruhu idza ayakun diam, insyaallah Allah kita diam. Ya. Ya, jadi ternyata yang tadi kita saksikan itu dari dasar-dasar latihan yang dicapai, yang diperoleh, berproses selama berapa waktu, ternyata ada gerakan-gerakan yang muncul dari tubuh tanpa digerakkan oleh tangan, tanpa digerakkan oleh kaki, tanpa digerakkan oleh pikiran, tapi tubuh ini bergerak sendiri mengikuti irama tergantung keimanan gitu Pak ya. Tergantung keimanannya, jadi gerakannya tidak ada yang sama. Tergantung imanannya, tergantung bagaimana dia berdoa, sholat dan lain-lain, sehingga gerakannya itu memang benar-benar mencerminkan sebuah gerakan yang memproteksi dirinya dengan luar biasa. Seperti itu Pak. Betul. Kebetulan yang tadi terakhir itu yang sampai terpental, kemudian sampai dia berhenti, diam dan lain-lain, itu adalah sudah mulai pada tahap selanjutnya, yaitu mereka sudah melakukan gerakan tadi sudah menggunakan emosi, sehingga emosi tadi bisa dikalahkan dengan kesabaran. Dengan kesabaran, sehingga apa yang diucapkan oleh Pak Kiai bisa terjadi kepada mereka dan mereka berhenti melakukan sebuah gerakan apapun. Seperti itu. Itu saja sekarang tayangan kita kali ini. Tetap tonton terus Sobat Master Ki. Jangan lupa, menang tidak harus garang, lembut bukan berarti takluk. Sesuatu yang kita bisa dapat hari ini ternyata kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, bahwa untuk belajar yang namanya silat itu bukan cuma belajar silatnya, tapi belajar tentang akhlak, belajar tentang kebaikan, belajar tentang agama, sehingga silat-silat yang sebenarnya adalah seorang tokoh silat yang luar biasa, berkekuatan yang luar biasa, tapi juga berakhlak yang luar biasa.